Halo, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para zodiak Taurus, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020, gitu ya. Prediksi percintaan untuk kamu, untuk kalian, para zodiak Taurus, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Nanti aku akan membukakan beberapa kartu diantaranya terkait kondisi hubungan kalian belakangan ini, perasaan kamu terhadap dia, dia terhadap kamu, dan pastinya prediksi untuk percintaan kalian, untuk hubungan kalian dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Perlu diingat, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi, bisa saja readingan ini, video ini akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak cocok untuk kamu, gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot readingan aku. Dengan caranya bagaimana? Kamu bisa kontak Instagram aku via DM. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section ataupun di description box. Nanti kamu bisa DM dan akan dilayani oleh admin aku. Nanti kamu bisa tanya terkait tata cara, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai readingan kali ini. Oke. Um, untuk yang pertama, aku akan membukakan dulu terkait hubungan kamu para zodiak Taurus, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing belakangan ini seperti apa kondisinya gitu ya. Jadi kondisi hubungan kamu para zodiak Taurus, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing belakangan ini kondisinya seperti apa? Sebentar ya. Oke, kita punya Knight of Swords gitu ya. Oke, kita punya Three of Swords. Tadi kita punya Knight of Swords, lalu kita punya Three of Swords, lalu kita punya Two of Swords, banyak sekali energi pedang di sini, energi Swords, dan Ten of Cups gitu ya. Oke, jadi gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini gitu ya? Jadi belakangan ini kondisi hubungan kalian itu banyak pikiran, banyak emosi, banyak kekesalan, banyak greget gitu ya. Apalagi terkait sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu gitu ya. Jadi ada hal-hal dari masa lalu yang membuat kalian greget, yang membuat kalian emosi, bikin kalian kesal dalam hubungan ini gitu ya. Karena ada kekecewaan di sini gitu kan. Ada rasa sakit hati yang terjadi atas apapun yang pernah terjadi di masa lalu, karena Knight of Swords ini melihat ke kiri gitu ya, dia mengarah ke kiri. Kiri itu masa lalu. Kalau dia menghadapnya lurus tengah gini, itu mengindikasikan kondisi sekarang ini. Kalau ke kanan artinya kalau ke kanan artinya ke masa depan gitu ya. Nah, tapi di sini emang karena Knight of Swords ini keluar dan Knight of Swords ini mengarah ke kiri, artinya memang possible ada hal-hal dari masa lalu nih yang terjadi, yang masih mengganjal, yang masih diingat sampai sekarang ini gitu kan, sampai belakangan ini. Makanya banyak emosi karena apa yang terjadi masa lalu ini, yang bikin greget ini, ada kekecewaan di dalamnya gitu. Tapi satu sisi, walaupun ada kekecewaan ini, walaupun ada emosi ini gitu, kalian atau kamu ataupun dia juga masih memilih untuk mempertahankan hubungan ini, memilih untuk menjalani dulu gitu kan, belum yang akan serta merta langsung mengambil keputusan. Oke, aku sakit hati, aku mau putus, belum yang seperti itu. Karena di sini ada Two of Swords gitu. Two of Swords itu kebimbangan antara dua pilihan, antara dua opsi. Kalau di sini dalam artian antara melanjutkan atau tidak melanjutkan gitu, bertahan atau mundur gitu. Di sini masih bimbang gitu kan. Saking bimbangnya, belum berani nih, nggak berani dan nggak mau untuk sembarang ambil keputusan. Jadi opsi yang dijalankan adalah untuk menjalani dulu gitu. Opsi yang diambil adalah
iya gue bimbang, gue sakit hati, gue emosi, tapi gue nggak mau serta-merta ambil keputusan. Gue maunya menjalani dulu. Gue akan jalani dulu seperti air mengalir, dijalankan dulu. Kedepannya akan lanjut atau bertahan, kita lihat ntar gitu. Karena kenapa ada pilihan seperti ini, kenapa pada akhirnya kamu atau dia belum akan mengambil keputusan. Di sini ada ten of cups di sini. Ten of cups itu menandakan emotional fulfillment, dalam artian rasa sayang kamu atau rasa sayang dalam hubungan ini itu tuh sekuat itu, karena kalian pengen banget sampai ke titik membangun keluarga bahagia, membangun rumah tangga bersama. Kalau misalnya kamu sudah berkeluarga, kalau misalnya kamu sudah menikah, kamu mungkin ingin mempertahankan ini karena ada anak-anak kamu gitu ya. Tapi yang pasti rasa sayang itu masih ada sebenarnya, disadari atau tidak. Dan rasa sayang ini yang akan menjadi pertimbangan untuk mempertahankan dan melanjutkan dulu, menjalani dulu itu gitu ya. Oke, sekarang aku akan bukakan dulu kartu selanjutnya terkait perasaan kamu ya, perasaan kamu terhadap doi kamu itu sekarang iya, perasaan kamu terhadap doi itu gimana gitu sebenarnya ya, apalagi terkait kondisi-kondisi ini gitu ya. Oke, aku akan ambil beberapa kartu. Aku akan seperti tadi ambil satu kartu dulu, ntar baru diklarifikasi gitu ya. Aku ambil satu kartu dulu untuk mengetahui bagaimana perasaan kamu, para zodiak Taurus, Sun, Moon, and Rising yang menonton terhadap doi kalian masing-masing. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan para zodiak Taurus yang menonton, para zodiak Taurus, Sun, Moon, and Rising terhadap doi mereka masing-masing. Satu kartu, terima kasih. Oke, ada King of Wands. Oke, jadi gimana sih perasaan kamu gitu ya? Oke, kita punya King of Swords dua kali, satu dan dua gitu ya. Jadi kita punya kartu King of Wands, kita juga punya Queen of Swords, kalau kelihatan. Oke, lalu kita juga punya The Chariot, dan kita juga punya Two of Swords lagi gitu ya. Jadi di kartu kedua ini terkait perasaan kamu terhadap doi, ini mengklarifikasi kalau sepertinya yang mengalami kecewaan ini kamu, tapi kita nggak tahu dia merasakan juga atau enggak, ntar kita cek gitu ya. Kita ngeliat perasaan dia kepada kamu nanti setelah yang ini. Tapi untuk sekarang ini perasaan kamu sama dia, kamu masih sayang gitu. Kenapa kamu masih sayang? Karena balik lagi, ini sepertinya ya, ini seperti energi kamu, karena kan ini ada kebimbangan gitu kan, kebimbangan karena tidak mau salah ambil keputusan gitu ya, tidak mau salah ambil keputusan, lalu mau menjalani aja dulu gitu kan, karena ini terkonfirmasi lagi di sini perasaan kamu terhadap dia oleh kartu Queen of Swords dan kartu The Chariot, dalam artian kamu sedang dalam fase. Kenapa kamu masih sayang sama dia? Karena kamu masih dalam fase mempelajari atau mengevaluasi diri, mengevaluasi hubungan kalian selama ini gitu kan. Apakah masih pantas untuk dipertahankan? Apakah masih pantas untuk dilanjutkan, diperjuangkan atau tidak? Kenapa sih hubungan bisa jadi seperti ini? Kenapa sih aku bisa kecewa? Nah, kamu tuh lagi di fase seperti itu. Kalau memang kamu sudah mempertimbangkannya, untuk apa kamu mempertimbangkan atau mengevaluasi kalau memang sudah tidak sayang? Ibarat seperti itu gitu kan. Nah, di sini Queen of Swords, Queen of Swords ini mengindikasikan kamu tuh pengen ada kepastian ke depannya. Kamu pengen ada kondisi hubungan lebih pasti, lebih lebih stabil gitu. Tapi kamu juga tahu kalau misalnya untuk bisa ada kondisi seperti itu harus dipertimbangkan dengan matang, dipertimbangkan secara hati-hati langkahnya. Jangan sampai gegabah dalam ambil keputusan gitu. Karena baik lagi, kamu walaupun kecewa tapi kamu somehow masih sayang sekali sama dia. Kamu masih ada perasaan, makanya kamu mempertimbangkan, mengevaluasi diri, mengevaluasi hubungan ini gitu. Dan
ini the chariot itu menandakan masih ingin memperjuangkan gitu, walaupun secara emosional masih naik dan turun, masih ada hitam dan putih gitu ya, masih belum tahu nih ke depan akan bagaimana. Dan walaupun masih ada walaupun kamu tahu nih ke depannya mungkin akan ada kekecewaan yang dirasakan, atau kamu tahu sekarang ini kamu masih sakit hati, tapi kamu masih mau, karena kamu masih mau memperjuangkan hubungan ini, masih mau memperjuangkan dia. Balik lagi, kamu nggak mau sembarang itu, kamu nggak mau sembarang ambil keputusan, walaupun secara emosional naik dan turun, atau mungkin secara perasaan udah mulai nggak sekuat dulu, tapi mau dibilang nggak sekuat dulu atau gimana, tapi masih itu apa namanya, masih apa sih namanya, masih ada perasaannya, itu nggak bisa dibohongi. Apalagi ada Ten of Cups tadi. Walaupun ada kebimbangan, perasaannya mungkin tidak sekuat awal atau tidak sekuat sebelumnya, tapi keinginan untuk membangun keluarga, untuk bersama, atau misal kamu sudah menikah, kamu punya anak, keinginan untuk kebahagiaan anak kamu, untuk kebahagiaan atau keutuhan rumah tangga ini, atau untuk menciptakan pernikahan, menciptakan keluarga bahagia ini masih ada di sini. Itu tidak dapat dipungkiri gitu teman-teman ya. Oke. Oke. Sekarang aku akan ambil beberapa kartu lagi untuk mengetahui perasaan doi kamu terhadap kamu, para Taurus gitu ya, Sun and Rising. Oke, tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan doinya para Taurus, Sun and Rising yang nonton video ini terhadap mereka. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan dari doinya masing-masing zodiak Taurus, Sun and Rising menonton video ini terhadap mereka, para zodiak Taurus, Sun and Rising. Kartu aja, terima kasih. Oke, The Hangman gitu ya. Ini 12 Swords lagi loh, kebagi dua. Ada apakah ini? Oke, kita punya Ten of Wands, kita punya Five of Swords, dan kita punya Queen of Pentacles. Oke, jadi kalian sama-sama pengen memperjuangkan di sini. Walaupun kamu merasa sakit hati, dia juga merasakan satu kondisi yang sangat tertekan gitu ya. Jadi kalau dibilang sakit hati atau tertekan, dua-duanya sama-sama tersakiti, dua-duanya sama-sama merasa kecewa, sama-sama merasa sedih, galau. Kalau kamu kan kecewa, ada sakit hati, makan hati, galau gitu kan. Tapi kalau dari dia merasa, pertama, dia merasa hubungan kalian nge-stuck gitu ya. Dia pengen ada perkembangan, tapi menurut dia susah sekali untuk ada perkembangan, minim perkembangan sampai sekarang ini, sampai belakangan ini gitu, sangat minim perkembangan karena terlalu berat. Dia merasa dikhianati ini enggak selalu terkait perselingkuhan, bisa saja terkait perselingkuhan, tapi tidak selalu terkait perselingkuhan. Dikhianati ini bisa dalam artian dia bisa aja merasa dia tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Misalnya dia merasa, aku tuh harusnya diperlakukan seperti ini, tapi kamu tidak berlaku seperti itu di pikiran dia possible seperti itu gitu ya. Tapi intinya, kenapa dia merasa tertekan, kenapa dia ngerasa ngestak, kenapa dia ngerasa minim hubungan kalian susah ada perkembangan, karena tadi ada perasaan terkhianati di sini, ada perasaan dikhianati. Tapi baik lagi ada Queen of Pentacles, tapi dia nggak serta merta tertekan, beban, merasa terkhianati lalu mundur. Dia masih berusaha tenang, berusaha kalem, berusaha untuk berdamai dengan apapun yang pernah terjadi di masa lalunya. Jadi kalian sama-sama dalam tahap untuk belajar dari pengalaman, sama-sama dalam tahap untuk mencoba berdamai atau mencoba mengikhlaskan, merelakan, memaafkan apa yang pernah terjadi pada sebelumnya, pada masa lalu yang sebelumnya pernah terjadi gitu. Karena Queen of Pentacles juga berbicara tentang apa namanya, satu titik yang stabil, percaya pada proses gitu ya, percaya pada proses akan membawa kepada satu titik yang damai, titik yang sukses, berhasil gitu. Jadi kalau dibilang Ten of Cups ini dari siapa? Dari kalian berdua. Three of Swords ini dari siapa? Dari kalian berdua juga gitu. Knight of Swords ini dari siapa? Dari kalian berdua. Kalau apa namanya, kalau Two of Swords ini lebih ke kamu, karena di sini terklarifikasi ada Chariot juga gitu kan. Kalau di sini dia tidak ada mengindikasikan kebimbangan, rasa tertekan memang ada, tapi meskipun dia tertekan, kesel, greget gitu, tapi
dia belum ada kepikiran untuk mundur, dia masih berusaha untuk mempertahankan. Kalau kamu kan udah ada kebimbangan nih, udah naik dan turun, aduh maju mundur, pada akhirnya kamu memilih untuk menjalani dulu gitu. Oke. Sekarang aku akan bukakan beberapa kartu selanjutnya terkait prediksi hubungan kamu dengan doi untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimana prediksi atau bagaimana hubungan percintaan antara zodiak Taurus sama Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Prediksi percintaan atau bagaimana hubungan, bagaimana kondisi percintaan antara para zodiak Taurus yang menonton video ini, Taurus sama Rising dengan doi mereka masing-masing tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Oke, ada The Emperor di sini. Kita punya The Emperor. Oke. Kita punya Three of Wands, Ten of Cups lagi, dan Page of Cups gitu ya. Jadi untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020, possible dari kamu dengan dia juga masih akan mempertahankan hubungan ini gitu ya, berusaha berfokus untuk memaksimalkan hubungan kalian, berusaha realistis. Nah, apa sih bentuk realistisnya di sini gitu kan? Bentuk realistisnya di sini adalah kalian akan berusaha untuk berfokus pada apa yang bisa dimaksimalkan per sekarang ini, per saat ini. Apa yang pasti-pasti bisa dilakukan untuk hubungan kalian dibanding terlalu berfokus ke depan atau dibanding terlalu berfokus ke belakang. Walaupun bukan berarti kalian berfokus pada sekarang ini, tapi kan nggak berharap ke depan ya, karena baik lagi ada Three of Wands, ada Ten of Cups gitu. Ini berbicara tentang perencanaan, tentang planning ke depannya gitu kan. Apa sih yang diplaningkan? Ya tentunya titik akhir ini angka 10 gitu kan, Ten of Cups, kebahagiaan bersama keluarga gitu kan, membangun keluarga bersama gitu kan. Kalian berusaha untuk fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang ini karena kalian sadar kedepannya akan bisa mencapai ini atau tidak, itu semua tergantung dari hari ini. Jadi kalian ada berharap nih, akan berharap dan ada optimisme bahwa kedepannya masih ada kemungkinan kok untuk bisa mencapai titik Ten of Cups ini, kebahagiaan ini. Tapi kalian akan berusaha untuk gimana caranya supaya bisa mencapai titik ini. Kalian akan berusaha untuk fokus pada apa yang ada sekarang, pada apa yang bisa kalian sekarang ini lakukan untuk hubungan kalian. Walaupun kalian sadar nih, untuk mencapai titik ini, untuk mencapai titik Ten of Cups ini butuh proses yang bisa jadi panjang dan tidak akan sebentar itu gitu kan. Dan dalam proses ini yang namanya up and down itu pasti ada, yang namanya emosional pasti akan dihadapi, ataupun sekarang ini ataupun belakangan ini kalian juga masih akan emosional, masih akan naik turun, itu kalian akan merasakan, itu masih akan dirasakan. Tapi sejauh ini kalian masih pengen mempertahankan, masih pengen memperjuangkan gitu ya, dan ini bagus sekali gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya ini kepotong. Oke. Sama, aku akan ambil terkait hubungan kamu dengan doi untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Oke, Zinx gitu ya. Bentar. Zinx, aku bacain maknanya ya.
Energi yang sama akan saling mengenali. Keterikatan terjadi karena adanya bagian yang hilang dan saling mengisi. Namun pada akhirnya yang paling lemah lah yang akan menderita. Kenapa kalian mau memperjuangkan sampai Ten of Cups terlepas dari kondisi yang kalian alami belakangan ini atau bahkan sampai sekarang ini? Kenapa kalian masih mau memperjuangkan hubungan ini? Balik lagi karena jinx gitu. Karena energi yang sama akan saling mengenali. Keterikatan terjadi karena adanya bagian yang hilang dan saling mengisi. Kalian itu ibaratnya tuh kalian tuh melengkapi satu sama lainnya, dan itu yang membuat hubungan ini menjadi kuat apapun, terlepas dari apapun kondisi sulit yang kalian hadapi. Tapi karena kalian merasa kalian saling melengkapi, saling mengisi satu sama lain, itulah yang menjadi alasan kenapa kalian masih mau memperjuangkan hubungan ini untuk kedepannya gitu ya. Dan kalian juga menyadari kalau misalnya kalian memilih untuk mundur, jatuhnya kalian akan malah menderita karena baik lagi gitu kan. Kalau kalian memilih mundur kan jatuhnya apa namanya, ini Ten of Cups ini kalau dia keluar, Ten of Cups ini dalam artian Ten of Cups ini bisa dicapai gitu kan. Kalau dia bisa kalau ini keluar, artinya kamu sama dia mampu loh mencapai ini, tinggal kalian mau aja atau enggak gitu. Nah kalau misalnya kamu memilih untuk mundur atau dia memilih untuk mundur, itu artinya kalian memilih untuk lari dari situasi yang jatuhnya secara kasarnya dibilang gimana cara memperlembutnya ya, gimana cara cara ngomong halusnya ya. Ya ibaratnya kan kalian bisa tapi kalian nggak mau gitu. Nah sebenarnya tuh kalian kuat. Nah kalian nggak mau sampai kalian merasakan yang kalian merasa lemah, atau kalau mundur kan jatuhnya di sini ibarat kasarnya kalian menghindari permasalahan, menghindari situasi yang sebenarnya kalian bisa lakukan, yang bisa kalian taklukkan gitu. Nah kalian tidak mau seperti itu untuk sejauh ini gitu ya. Aduh bentar. Oke, selanjutnya dari Cosmic Oracle, sama gimana hubungan kalian para Taurus, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu, terima kasih. Oh, oke. Wait. Ini kayaknya aku harus majuin deh. Bentar ya. Oke. Ini ada kartu Quark gitu ya, aku bacain. Quark, ketertarikan, keingintahuan, saling memberi dukungan dalam energi dalam keadaan naik ataupun turun situasi. Ini kan tadi aku bilang emosional naik dan turun. Sekarang makin diklarifikasi nih, naik dan turun situasi. Kenapa kalian masih mau memperjuangkan sampai Ten of Cups? Kenapa kalian masih mau berfokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang? Apa yang bisa kalian maksimalkan? Walaupun kalian tahu nih sekarang belakangan sekarang ataupun kedepannya masih akan ada emosional ini, masih akan ada naik dan turun ini. Sesederhana karena masih ada ketertarikan terhadap satu sama lain, masih ingin mendukung satu sama lainnya gitu, masih ingin lebih kenal satu sama lain lebih dalam lagi, simpel itu gitu. Oke. Aku akan bukakan sekarang saran ya, saran. Satu kartu sebagai saran untuk hubungan para zodiak Taurus, Sun, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Saran, terima kasih. Peaceful resolution. Peaceful resolution dalam artian jadi gini, ini kan saran ya. Ten of Cups, seperti yang tadi aku bilang, akan bisa dicapai, tapi bisa jadi proses ini tidak akan cepat dan juga bisa jadi tidak akan mudah. Nah, salah satu motivasi kamu kenapa kamu jadi gini, jadi dalam keadaan kamu sedang dalam menjalani proses ini bisa aja kamu goyah, bisa aja kamu bimbang gitu kan. Tapi percaya aja, sadari aja, ketika kamu lagi bimbang, tolong sadari itu sebagai proses yang sangat wajar terjadi gitu ya. Percaya bahwa perjuanganmu tidak akan sia-sia, karena ada peaceful resolution, ada akhir yang sangat membahagiakan untuk kamu. Peaceful resolution, emotional fulfillment gitu ya. Jadikan itu sebagai motivasi, untuk terus maju, terus melangkah gitu ya. Ini juga saran, sebentar ya. Satu kartu sebagai saran untuk para zodiak Taurus dan Moon and Rising yang nonton video ini untuk hubungan mereka dengan doi mereka masing-masing. Kartu, terima kasih. Time management gitu ya. Time management, place your priorities at the top of your to-do list and don't allow distractions to deter your focus gitu ya. Dalam artian gini, dalam artian
pergunakan waktu kalian yang ada semaksimal mungkin. Dalam artinya waktu itu kan ya sekarang ini gitu kan, karena kan kalau kita ngomong waktu ya apa yang bisa dilakukan sekarang, baiknya ada the emperor di sini kan, dalam artian um, maksimalkan waktu yang kamu punya dengan melakukan apa yang memang penting, dengan melakukan apa yang memang perlu dilakukan gitu. Apa sih yang perlu dilakukan? Kamu harus bisa bedakan apa yang perlu kamu pertimbangkan, apa yang perlu kamu lakukan, apa yang tidak perlu kamu pertimbangkan, apa yang tidak perlu kamu pikirkan, apa yang butuh minim perhatian, apa yang butuh atau tidak butuh perhatian sama sekali. Kamu harus bedakan itu. Jadi kamu akan bisa lebih memaksimalkan waktu kamu untuk hubungan ini, karena baik lagi, hubungan ini akan baik atau tidak ke depannya itu tergantung dari hari ini. Jadi hari ini lakukanlah semaksimal kamu apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Salah satu indikasi maksimal adalah melakukan hal-hal yang penting, hal-hal yang patut dilakukan. Itu adalah salah satu cara kamu memaksimalkan waktu yang ada sekarang gitu ya. Oke, yang terakhir ada um, apa namanya, um, Oracle of the Fairies. Saran juga ya, ini kartu Oracle terakhir. Satu kartu sebagai saran untuk para zodiak Taurus, Sun, and Rising yang menonton video ini untuk hubungan mereka dengan doi mereka masing-masing. Untuk kartu, terima kasih. Wish wisely, gitu. Wish wisely. Oke. Saya bacakan dulu. Use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. Dalam artian gini, dalam artian apa namanya? Gimana ngomongnya ya? Jadi ini aku artikan dulu artinya ya. Gunakan harapan kamu. Pokoknya ini gini, berharaplah secara bijak gitu. Maksudnya apa sih gitu? Um, Kamu mau apa? Kadang gini, kadang apa yang kamu harapkan itu kamu sadari dulu apakah apa yang kamu harapkan ini baik atau tidak untuk kamu gitu. Jadi misalnya jadi gini, misalnya kamu mau mempertahankan hubungan ini gitu, maka kamu harus apa sih yang harus dibijakkan di dalam harapannya. Ketika kamu berharap bahwa kamu ingin hubungan ini baik-baik aja, bahwa kamu ingin ke depan ada perkembangan, maka wisely-nya di sini adalah yes, kamu boleh berharap. Tapi balik lagi, berharap ini harapan kamu akan terwujud atau tidak, baik lagi harus ada actionnya per sekarang ini, yaitu the emperor tadi, time management tadi gitu kan. Itu adalah maksud wisely-nya, maksud bijak di sini, yaitu kamu harus berharap secara bijak, yaitu boleh berharap tapi juga harus ada action nyatanya, harus ada energi nyatanya gitu gitu ya. Dan gini, ini kan general reading baik lagi gitu ya, kamu adalah ahli dalam kehidupan kamu gitu ya. Jadi di sini semuanya di sini sangat positif kalau kamu kamu boleh mempertahankan hubungan ini, baik lagi ada peaceful resolution gitu ya, dan secara perasaan juga quark gitu. Tapi baik lagi, ini general reading, ini adalah energi banyak orang gitu. Kamu yang punya kontrol dan kendali atas hidup kamu, jadi kamu yang tahu apa yang terjadi sepenuhnya secara mendetail gitu. Kalau memang kamu merasa hubungan ini tidak patut dipertahankan, maka nggak apa-apa gitu. Kalau di sini ya disarankan boleh gitu kan. Tapi baik lagi ya, kamu yang punya kontrol atas hidup kamu gitu. Apa yang menjadi pilihan akhir kamu semua di kendali kamu. Apapun keputusannya, semua punya resiko dan peluang masing-masing. Tinggal dipertimbangkan yang mana yang lebih baik untuk kamu untuk kedepannya. Masing-masing ada resiko, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu teman-teman ya. Oke teman-teman Taurus, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jika kalian like, tolong kalian bisa like, komen. Jika kalian suka, kalian bisa like, comment, subscribe, dan kalian boleh follow Instagram aku gitu ya. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.